Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 2? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Kembali kita akan belajar tematik. Kali ini tema 5, subtema 2, pembelajaran 5. Sebelum lanjut, pastikan sudah like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Pada tema 5 subtema 2 pembelajaran 5 kali ini kita akan belajar membaca puisi, pengamalan sila ketiga Pancasila, gerak berguling ke depan dan ke belakang. Masya Allah, kita masih berada pada musim penghujan ya teman-teman. Nah, Ustazah punya satu puisi yang berjudul Hujan. Mari kita baca bersama-sama. Hujan, hujan, hujan di mana-mana. Di jalan, di halaman, semua basah. Hujan, hujan tak henti-henti. Hujan, hujan, lebat sekali. Hujan, hujan bukan kepalang. Di sana dan di sini air menggenang. Hujan, hujan belum berhenti. Hujan, hujan sepanjang hari. Nah, itu tadi teman-teman puisi yang berjudul Hujan. Mari kita ingat apa saja yang harus kita perhatikan ketika membaca puisi. Yang pertama, pengucapan kata jelas, tidak terlalu pelan dan tidak terlalu cepat. Yang kedua, ada intonasi ketika membaca puisi, membacanya tidak datar. Yang ketiga, ekspresi wajah sesuai dengan isi puisi. Apakah puisinya berisi tentang kegembiraan atau tentang kesedihan? Nah, teman-teman, di musim penghujan seperti ini, kegiatan apa saja yang biasanya kita lakukan bersama dengan keluarga di rumah? Teman-teman bisa belajar dan mengerjakan tugas bersama, mengaji bersama, atau bersantai bersama keluarga sambil menikmati hidangan yang hangat. Menyenangkan sekali. Atau bisa juga melatih ketangkasan otak kita dengan bermain tebak-tebakan atau bermain ular tangga, seperti yang dilakukan oleh Huda dan kawan-kawannya berikut ini. Tentunya permainan ini dilakukan sebelum masa pandemi ya. Lihat teman-teman Huda, banyak sekali. Ada okto. Okto berasal dari Papua. Okto dari suku Papua. Putu berasal dari Bali. Putu dari suku Bali. Huda sendiri berasal dari Jawa Timur. Huda dari suku Jawa. Duma berasal dari Medan. Duma dari suku Batak. Lilis berasal dari Bandung, Jawa Barat. Lilis dari suku Sunda. Dan Nisa berasal dari Jawa Tengah. Nisa dari suku Jawa. Meskipun berbeda-beda suku, mereka tetap bisa hidup rukun dan saling menghormati. Huda dan teman-temannya mengamalkan pengamalan sila ketiga Pancasila. Mereka berkegiatan bersama, saling menghormati perbedaan yang ada. Nah, mengenai menghormati perbedaan ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya, sesungguhnya
Aku telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan Aku jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Jadi, perintah untuk hidup bersama dalam kerukunan, meskipun berbeda-beda, saling menghormati perbedaan, itu merupakan ibadah karena melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, selain dalam kegiatan bermain, Huda dan teman-temannya juga berkegiatan berolahraga bersama. Huda dan teman-temannya memperagakan gerak dasar senam lantai, yaitu gerak berguling ke depan dan gerak berguling ke belakang. Bagaimana mempraktekkannya? Kita lihat peragaan berikut ini. Gerak berguling ke depan. Perhatikan kedua tangan menyentuh matras, lalu bersiap berguling dan berdiri kembali. Nah, langkah-langkah gerak berguling ke depan. 1. Sikap awal berdiri tegak. Lalu, badan dibungkukkan sampai kedua tangan menyentuh matras. Yang ketiga, kepala ditekuk ke dalam sampai dagu menyentuh dada. Yang keempat, mulailah berguling ke depan. Dan yang terakhir, posisi akhir kembali berdiri tegak. Itu adalah langkah-langkah gerak berguling ke depan. Bagaimana gerak berguling ke belakang? Simak peragaan berikut ini. Berdiri tegak, lalu jongkok, kedua tangan direntangkan ke depan dan rebahkan badan lalu berguling. Posisi akhir, jongkok, kedua tangan direntangkan ke depan. Setelah seimbang, barulah berdiri. Nah, langkah-langkah gerak berguling ke belakang itu nomor 1, sikap awal berdiri tegak. Yang kedua, badan jongkok, kedua tangan direntangkan ke depan. 3, dagu menyentuh dada, kedua telapak tangan di samping telinga. Yang keempat, badan dijatuhkan sampai punggung menyentuh matras. Yang kelima, kedua kaki diangkat dan mulailah berguling ke belakang. Dan terakhir, posisi akhir jongkok dengan kedua tangan direntangkan ke depan. Nah, itu tadi teman-teman, langkah-langkah gerak berguling ke depan dan gerak berguling ke belakang. Praktekkan dengan hati-hati ya. Lakukan latihan dengan berhati-hati dan menggunakan perlengkapan yang lengkap. Alhamdulillah teman-teman, pada tema 5 subtema 2 pembelajaran 5 kali ini kita telah belajar tentang puisi, pengamalan sila ketiga Pancasila, dan gerak dasar senam lantai, guling ke depan dan ke belakang.